杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat saat semua orang bingung, berbisik-bisik, dan mendiskusikan kebenaran, dua kepala besar tiba-tiba muncul di gerbang kota. Kedua kepala itu bertanduk tunggal, berwarna hitam pekat, dan ditutupi sisik keras. Mata mereka seperti pupil ular, memancarkan semburan cahaya dingin yang membuat orang bergidik. Ini! Seseorang yang tahu monster itu langsung berseru. Dia telah melihat apa kedua monster ini. Penampakan lengkap kedua monster itu segera terlihat oleh semua orang. Selain kepala besar, kedua monster ini memiliki sayap di punggung mereka, dan tubuh mereka ditutupi dengan benda-benda seperti sisik naga. Ekor panjang mereka berayun santai di belakang mereka, penuh dengan kekuatan ledakan. Binatang iblis tingkat 9 kada terbang api guntur. Jelas, tidak semua binatang iblis memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Beberapa binatang iblis akan mempertahankan tubuh binatang mereka sepanjang hidup mereka. Binatang iblis tingkat 9 kada terbang api petir ini jelas salah satunya. Di antara binatang iblis tingkat 9, ia juga merupakan eksistensi yang terkenal. Ia secara alami ahli dalam mengendalikan guntur dan api, dan memiliki temperamen yang keras dan kejam. Bahkan, seorang prajurit di tingkat kedua alam kembali kekosongan harus melarikan diri saat ia bertemu dengannya. Karena tidak banyak orang kuat yang dapat menaklukkan binatang iblis semacam ini. Namun sekarang kedua kada terbang api guntur ini telah menjadi binatang buas yang menarik kereta. Dengan tali kekang diikatkan di leher mereka, mengikuti dari dekat di belakang mereka. Sebuah badan kereta yang dihias dengan mewah perlahan-lahan melaju ke kota Huiyue. Kereta itu sangat mewah dan dihias dengan indah. Saat roda berputar, kereta itu juga mendengar suara bel yang berdenting, yang sangat menyenangkan di telinga. Kereta itu terbuka lebar tanpa pintu atau jendela, hanya beberapa tirai merah muda yang tergantung di sekitarnya, seolah-olah pemilik kereta bintang ini suka diperhatikan. Ada 3 orang yang duduk di kereta, tetapi hampir semua mata tertuju pada satu orang saat ini. Itu adalah seorang pria dengan gaun putih. Duduk membungkuk di sebuah empuk. Ia terlahir dengan penampilan yang tampan. Dia duduk di sana dengan santai, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura mewah, yang membuat orang merasa bahwa dia lebih pendek satu kepala darinya. Sekilas mereka hanya berpikir dia sangat tampan. Jika mereka melihatnya lagi, mereka akan tenggelam dalam tatapan matanya. Karena matanya sangat cerah dan penuh semangat, dan tampaknya memancarkan kekuatan aneh. Sehingga setiap wanita yang menatap matanya akan kehilangan dirinya tanpa sadar. Seperti ngengat yang melihat cahaya yang berkedip-kedip, dan ingin menemukannya terlepas dari segalanya. Di pangkuan pria itu ada seorang wanita cantik yang setengah berbaring di sana. Tangan pria yang ramping dan cantik itu dengan lembut membelai rambut hitam wanita itu, sehingga wanita itu menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan tampilan yang sangat menyenangkan dan membuat ketagihan, seolah-olah dia adalah hewan peliharaan, menikmati sentuhan dan perawatan pemiliknya. Tapi ada juga wanita lain yang berbaring di pelukan pria itu, juga dengan tampil linglung, dan wajah kemerahan seolah-olah dia baru saja dibasahi oleh hujan dan embun. Dia bernafas sedikit dan bibir merahnya memancarkan cahaya yang indah dan menawan. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, pria itu masih memiliki senyum di wajahnya, dan matanya yang penuh dan kekuatan jahat memandang sekeliling tanpa terlihat. Setiap wanita yang bertemu dengan tatapannya akan bersemangat dan ingin segera bergegas ke kereta binatang buas, menemaninya dan mengabdikan tubuh dan pikirannya kepadanya. Setahu siapa dia? Dia adalah orang gila mata jahat. Dia adalah tuan muda Mitian dari penguasa mata 1000. Terdengar seruan dari kerumunan, mengungkapkan identitas bangsawan pria yang duduk di kereta binatang buas.
Banyak orang mengenalinya. Wajah banyak pria tiba-tiba berubah dan sorot mata mereka ketika melihat Mitian berangsur-angsur berubah menjadi sangat takut. Jelas tidak ada alasan lain. Pemuda bermata jahat Mitian ini memiliki reputasi yang sangat buruk di Dinchen. Dikatakan bahwa setidaknya ada 800 wanita yang tewas di tangannya, dan para wanita ini tidak dibunuh olehnya dengan paksa atau oleh dirinya sendiri. Tetapi mereka mengambil inisiatif untuk mengorbankan hidup mereka untuknya. Dikatakan bahwa Mitian mempraktekkan teknik rahasia yang memiliki cita rasa mengambil yin untuk mengisi yang. Setelah semalaman bersenang-senang dengannya, bahkan wanita yang paling menonjol pun akan mati. Meski begitu, masih banyak wanita yang bertekad untuk melemparkan diri ke pelukan Mitian. Dan yang paling dibenci dari Mitian adalah tidak peduli apakah mereka wanita dari ras manusia atau ras monster. Mereka semua terlibat dengan sengaja. Banyak wanita yang diracuni olehnya dengan cara ini. Jadi secara umum, kemanapun Mitian ini pergi, para pria itu tidak akan membiarkan wanita mereka keluar untuk menunjukkan wajah mereka. Dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari wanita di antara perapat mereka untuk bertemu dengannya. Sebelumnya, tidak seorang pun pernah mendengar bahwa Mitian akan datang ke kota Huiyue. Jadi tidak ada yang siap. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan menghindarinya. Bagaimana mereka bisa berbaris untuk menyambutnya seperti ini? Namun sekarang, kereta binatang yang ditarik oleh 2 monster tingkat 9, kadal terbang api petir telah muncul. Dan Mitian sudah muncul di depannya. Jadi bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Sudah berakhir. Banyak prajurit melihat wanita-wanita yang penuh kasih di sekitar mereka dan kekaguman serta cinta untuk Mitian di mata mereka. Jadi mereka ingin bergegas dan memotong bajingan ini menjadi beberapa bagian sekarang juga. Namun ini hanya sebuah pikiran. Belum lagi Mitian sendiri adalah orang kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Dan hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Bahkan, 2 monster tingkat 9 yang menarik kereta itu tidak mudah untuk diganggu. Terlebih lagi Mitian memiliki pendukung besar di belakangnya. Dan itu adalah tiran lokal yang sebenarnya. Orang kuat di alam raja kekosongan. Jadi siapa yang berani menyerang putranya tanpa peduli dengan hidupnya? Lagi pula, penguasa mata 1000 sangat menyayangi putranya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan kadal terbang api petir menjadi kereta untuknya. Pada saat ini, Yang Ke yang berdiri di tengah kerumunan juga mengetahui identitas orang ini dari keseruan dan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit terkejut dalam hatinya. Apa yang dilakukan tuan muda dari keluarga penguasa mata 1000 di penguasa bulan merah? Sejauh yang dia tahu, hubungan antara 10 penguasa di bintang Kaisar Chen tidak terlalu harmonis. Namun dia tidak hanya terkejut dan tidak berpikir dalam-dalam. Setelah mengetahui bahwa orang yang menyebabkan keributan itu bukanlah pelayan di istana yang dia tunggu, dia tidak lagi memiliki ide untuk menonton kesenangan itu, tapi dia tidak menyukai penampilan pemuda bermata jahat ini. Itu adalah semacam kesombongan, bahwa semua wanita di dunia adalah miliknya. Jadi dia ingin berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia sadar, dia tercengang. Karena para prajurit yang awalnya berdiri di kedua sisi jalan semuanya setengah berlutut di tanah saat ini, menyambut Mitian ke kota dengan sikap hormat. Yang Ke menoleh dan melihat sekeliling, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia menonjol dari kerumunan. Karena ada banyak penonton yang semuanya setengah berlutut di tanah saat ini, dan hanya Yang Ke yang berdiri di sana sendirian, yang tentu saja terlihat sangat mempesona. Jadi Mitian melihat ke sini, dagunya sedikit terangkat. Meskipun dia hanya duduk di kereta binatang buas, dia menatap Yang Ke dengan sikap merendahkan. Dan matanya dipenuhi dengan penindasan. Beraninya Anda? Teriakan marah datang dari samping. Prajurit iblis yang menunggangi binatang iblis berbentuk serigala untuk membawa Mitian ke kota menarik kendali di tangannya. Dan tunggangan di bawah selangkangannya bergegas di depan Yang Ke, melambaikan cambuk panjang dan memarahi. Cepat berlutut! Saat dia mengatakan ini, dia hendak mencambuk Yang Ke, seolah-olah dia ingin memberinya pelajaran.
Namun Yangke menatapnya dengan acuh tak acuh sehingga prajurit iblis itu terkejut dan tiba-tiba mengenali wajah Yangke. Bukankah orang ini adalah prajurit manusia yang menanyakan arah kepada saya beberapa hari yang lalu? Dia pikir dia agak tidak terduga saat itu. Memikirkan hal ini dalam hatinya, pergelangan tangan prajurit iblis itu sedikit gemetar, dan cambuk panjang yang awalnya diayunkan ke Yangke juga menyimpang ke arah. Mengenai kehampaan dan terdengar suara patah yang tajam. Bagaimanapun dia tidak dapat mengetahui kedalaman Yangke, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Tetapi di sisi lain, dia harus melindungi wajah Tuan Mintian. Bagaimanapun, bahkan begitu banyak prajurit klan monster telah memberi hormat kepada Mintian. Dan seorang manusia biasa berdiri di sini yang benar-benar keterlaluan. Jadi ini adalah penghinaan terhadap Mintian dan penghinaan terhadap ras monster secara keseluruhan. Jadi untuk sementara waktu prajurit klan monster sedikit bingung. Tidak tahu harus berbuat apa dan dia melihat Mintian untuk meminta bantuan. Manusia, Anda sangat berani. Anda tidak berani berlutut ketika melihat tuan ini. Mintian tersenyum ringan, tampaknya tidak berbahaya, tetapi siapapun dapat mendengar penghinaan dalam kata-katanya. Status bangsawan Mintian dan kekuatan luar biasa membuatnya memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Manusia ini menyedihkan. Banyak prajurit yang memiliki pikiran ini di hati mereka, dan ekspresi mereka saat melihat Yangke penuh dengan simpati. Namun, lebih banyak orang yang menyombongkan diri. Dengan Yangke menarik perhatian Mintian, tuan muda bermata jahat dengan reputasi yang sangat buruk ini tidak akan memiliki energi ekstra untuk memperhatikan wanita cantik di kota Huyue. Memikirkan hal ini, banyak orang benar-benar merasa berterima kasih kepada Yangke dan diam-diam menekan kepala wanita cantik di sekitar mereka untuk mencegah mereka menunjukkan wajah penuh mereka. Berlutut. Yangke tertawa dan menatap Mintian tanpa rasa takut. Mengapa? Sekarang klan monster benar-benar berani memintanya untuk berlutut. Jadi Yangke geli dengan nada arogannya. Sejujurnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah di bintang Dincen ini. Jika Mintian pura-pura tidak melihatnya, maka masalah ini akan berakhir. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun sekarang, konflik tampaknya tidak dapat dihindari. Dan Yangke secara alami harus berdiri untuk menghadapinya. Karena Anda manusia. Mintian mencibir, masih penuh momentum. Manusia harus berlutut ketika mereka melihat tuan muda ini. Seolah merasakan kemarahannya, kedua kadal terbang api petir yang menarik kereta itu juga menjadi gila dan menoleh. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Yangke dengan udara panas keluar dari lubang hidungnya. Dan matanya memancarkan cahaya yang haus darah dan kejam. Wajah orang-orang di sekitar Yangke berubah drastis dan tanpa ragu-ragu mereka bubar satu demi satu. Tidak berani lagi tinggal bersama Yangke karena mereka takut gerbang kota akan terbakar dan orang-orang yang tidak bersalah akan terpengaruh. Dalam sekejap, dengan Yangke sebagai pusatnya, dalam radius lebih dari 10 kaki, dialah satu-satunya yang tersisa, sehingga Yangke menjadi semakin mencolok. Manusia, sebaiknya Anda tidak bersikap lancang pada binatang Kaisar Chen. Kalau tidak, Anda akan membayar harga yang mahal. Mintian memandang Yangke dengan acuh tak acuh, dan dua wanita cantik di sekitarnya juga melotot ke arah Yangke, seolah-olah Yangke adalah orang yang sangat kasar. Binatang Kaisar Chen adalah wilayah ras monster, dan Anda adalah manusia, jadi sebaiknya Anda tutup mulut Anda rapat-rapat. Lagi pula tuan muda ini bukanlah orang yang pelit. Mengingat ini adalah pelanggaran pertama Anda, saya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Berlututlah dan tuan muda ini akan mengampuni nyawa Anda. Mintian meluruskan jarinya dan mengangguk dengan sikap mendominasi. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Mata Yangke berkilat dingin dan dia menatap Mintian sambil tersenyum. Itu bukan urusan Anda. Mintian mendengus dingin. Begitu suara itu jatuh, kadal terbang api petir di sebelah kiri tiba-tiba membuka mulutnya. Dan bola api yang menyala-nyala tiba-tiba terbentuk. Dan langsung memburbah dari sisi Yangke dengan momentum yang luar biasa. Merasakan panas yang luar biasa dan kematian yang mengerikan yang terkandung dalam bola api itu.
Banyak prajurit merasa ngeri. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mendengar tentang kengerian keadaan terbang api petir sejak lama, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini adalah hari pertama mereka yang membuka mata. Tidak heran dikatakan bahwa bahkan seorang prajurit tingkat kedua alam Raja Kekosongan akan melarikan diri saat bertemu dengan keadaan terbang api petir. Bola api ini sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh prajurit alam kembali kekosongan biasa. Saat bola api yang mengerikan itu melesat ke arahnya, tetapi Yangke berdiri di sana, seolah-olah dia tidak menyadari bahayanya. Baru setelah bola api itu mendekat, dia tiba-tiba mengeluarkan tangan besarnya dan meraihnya. Mencari kematian. Banyak prajurit yang melihat pemandangan ini memiliki pikiran seperti itu di benak mereka. Bagaimana mungkin serangan kada terbang api petir dapat diselesaikan dengan mudah? Jadi anak ini tampak sedikit sakit mental. Dia benar-benar mencoba bertarung dengan tubuhnya. Tidak heran dia berani bertabrakan dengan Mitian. Tapi sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Ketika tangan besar Yangke meraih bola api itu, dia tidak terbakar menjadi abu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, bola api itu mengeluarkan suara mengepul di tangannya. Kemudian, gelombang kekuatan misterius terpancar dan melesat pergi. Bola api yang mengerikan itu seperti bola yang kempes, menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat dan akhirnya menghilang. Tapi Yangke tidak terluka. Kemudian suara menghirup udara dingin terdengar. Mitian akhirnya duduk perlahan dan mendorong wanita yang setengah berbaring di kakinya. Mata menyampaikan pesan yang disebut menghadapi kebenaran. Oke, alam kembali kekosongan tingkat kedua. Mitian menyeringai memperlihatkan seteguk gigi putih. Tidak heran Anda berani menjadi begitu merajalela. Ternyata Anda memiliki beberapa keterampilan. Jelas, dia melihat level kultivasi Yangke saat Yangke bergerak. Dan tingkat kedua, alam kembali kekosongan tidak dianggap lemah di bintang Kaisar Chen. Belum lagi dia masih manusia. Namun binatang Kaisar Chen didominasi oleh ras monster. Meskipun ada persediaan yang melimpah dan energi spiritual yang kaya, jarang bagi ras manusia untuk memiliki orang kuat yang telah mencapai alam kembali kekosongan. Karena mereka yang memiliki kualifikasi seperti itu telah lama dicekik di buayan. Bagaimanapun, ras monster tidak akan pernah membiarkan ras manusia tumbuh lebih kuat. Jadi mereka meninggalkan ras manusia untuk bertahan hidup di celah-celah. Hanya karena mereka melihat berbagai bakat unik ras manusia. Jadi bagaimana mereka bisa memberi ras manusia kesempatan untuk membalikkan keadaan? Setelah menyadari bahwa Xiao adalah seorang prajurit tingkat kedua dari alam kembali kekosongan, Mitian segera menjadi tertarik. Berdiri di kereta binatang buas, dia melambaikan tangannya dan mendengus. Bunuh dia! Kedua monster tingkat 9 itu segera menjadi ganas. Berdiri tegak, membuka mulut mereka lebar-lebar. Dengan api dan kilat melontar di mulut mereka. Pada saat ini terjadi keributan di gerbang kota dan sebagian besar prajurit dengan cepat melarikan diri. Tapi Yangke tertawa. Beraninya kedua binatang buas ini begitu lancang. Cahaya kemasan menyala dan dua benang darah emas di bawah kendali Yangke melesat ke arah kadal terbang api guntur seperti anak panah dari busur. Sehingga dua pilar api menyembur keluar dari mulut kadal terbang api guntur, bertemu dengan benang darah emas. Tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan kecepatan gerak maju benang darah emas. Meskipun api yang menyala-nyala yang membuat siapapun berubah warna saat melihatnya, tapi sekarang tidak menyebabkan kerusakan pada benang darah emas sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, benang darah emas melesat ke mulut kadal terbang api guntur. Saat berikutnya, dua monster tingkat 9 mengeluarkan suara gemuruh yang mirip dengan ratapan dan tubuh mereka yang besar terhuyung ke kiri dan kanan, merobohkan rumah-rumah di dekatnya. Lagi pula, benang darah emas yang mengalir ke perut mereka sudah berada di bawah kendali Yangke. Memotong mereka dengan sembarangan di tubuh mereka, menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan.
Yangke juga tidak diam, dan dengan centikan tubuhnya dia sudah bergegas keluar dan segera datang ke kepala kada terbang api guntur dan meninjunya di bagian belakang kepala. Meskipun itu tampaknya merupakan pukulan ringan dan sulit untuk mengatakan jenis kekuatan apa yang terkandung. Tetapi ketika tinju itu mengenai kepala kada terbang api guntur, semua orang dengan jelas melihat bahwa tubuh monster besar itu berhenti dan kepalanya seperti dipukul oleh palu godam. Awalnya bersandar seperti refleks terkondisi dan kemudian jatuh seperti meteor menabrak tanah yang menyebabkan bumi berguncang. Kemudian sebuah lubang besar segera muncul di tanah dan kepala kada terbang api petir itu terbenam ke dalamnya. Seperti yang diharapkan dari monster tingkat 9, meskipun ada benang darah emas di tubuhnya dan Yangke memukulnya di bagian belakang kepalanya, tapi monster itu tetap tidak mati. Sebaliknya, monster itu menjadi lebih ganas. Saat meraung, sayap dagingnya yang besar mengepak, mencoba menyingkirkan Yangke. Tapi Yangke berbalik dan datang tepat di depan kada terbang api petir. Dia menginjak rahang bawahnya dan kakinya, dan mengangkat rahang atas yang hendak digigit kada terbang api petir. Apa yang akan dilakukan? Para penonton tercengang dan menatap Yangke dan kaget. Dia memasang postur ini seolah-olah dia akan mencabik-cabik monster tingkat 9 ini, hidup-hidup. Tetapi tubuh manusia yang mungil itu membentuk kontras yang kuat dengan mulut kada terbang api petir yang berdarah. Tampaknya, kada terbang api petir dapat membungkus manusia ini ke dalam perutnya hanya dengan sedikit gigitan. Tapi tubuh Yangke membungkuk menjadi bentuk udang dan otot-otot yang terbuka menonjol tinggi, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dia dan kada terbang api petir bertabrakan dan bersaing dalam kekuatan. Saat semua orang mengira Yangke gila, seperti yang mereka tahu, dalam hal kekuatan, ras monster terlahir dengan kelebihan yang tak terbayangkan. Belum lagi binatang iblis tingkat 9 yang besar seperti kada terbang api petir, terutama kekuatan gigitannya yang sangat menakjubkan. Namun Yangke mengambil inisiatif untuk mendekati mulut binatang iblis itu, hanya menantang bagian tubuh kada terbang api petir yang terkuat. Apakah orang ini gila? Banyak orang memiliki pikiran ini di benak mereka, tetapi hasilnya membuat mereka menatap tanah dengan mata terbuka, karena hasilnya datang begitu cepat. Pada saat mereka menduga bahwa Yangke memiliki beberapa masalah mental, tubuhnya yang awalnya membungkuk menjadi bentuk udang, tiba-tiba menjadi lurus. Jika memiliki kekuatan dasar yang dapat menembus seluruh bidang bintang, sehingga mulut berdarah kada terbang api petir tidak dapat menghentikan tubuh Yangke dari peregangan. Mulut besar itu menunjukkan lengkungan pantulan yang sangat berlebihan. Langit-langit di atas tiba-tiba terangkat dan rahang bawah jatuh dengan darah berceceran di mana-mana, dan kepala kada terbang api petir terbelah sepenuhnya. Otot dan urat di kepala ditarik oleh kekuatan yang kuat dan terkoyak, memperlihatkannya ke pandangan semua orang, dan seluruh penonton tercengang. Menatap Yangke dengan tatapan yang sangat aneh, seolah-olah pikiran mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Jika seseorang mengatakan bahwa Yangke adalah anggota klan monster yang kuat, yang dikenal karena kekuatannya, maka akan ada penjelasan yang masuk akal untuk adegan ini. Tetapi dia hanyalah manusia. Jadi bisakah manusia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dengan ledakan tubuh besar kada terbang api petir jatuh ke tanah, memercikkan awan debu. Yangke berdiri di udara dengan darah di sekujur tubuhnya, seperti dewa pembunuh dari zaman kuno yang membuat orang bergidik. Kemudian dia menoleh dan menatap kada terbang petir lainnya yang sedang berlari ke arahnya sambil menyeringai. Meskipun kada terbang api petir belum berubah menjadi manusia, ia memiliki kecerdasan. Ketika ia melihat bahwa temannya telah dibunuh oleh manusia itu dengan cara yang luar biasa, bagaimana mungkin ia berani mendekat? Jadi dia mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya dan mengepakkan sayapnya dengan keras, mencoba untuk berhenti. Tapi sudah terlambat, karena Yangke bergegas ke kada terbang api petir kedua dalam sekejap, memutar tubuhnya, dan langsung masuk ke mulutnya yang terbuka.
Saat berikutnya, suara mengerikan datang dari tubuh kada terbang api petir yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Dengan mata telanjang, lingkaran fluktuasi energi setelah meledakkan menyebar dari lehernya di bawah dan akhirnya menghilang di perut. Kemudian, sebuah lubang besar terlempar keluar dari perut kada terbang api petir. Dan sosok Yangke bergegas keluar darinya. Pada saat yang sama, kada terbang api petir kedua jatuh ke tanah dengan keras dan mati. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dari perintah Mintian untuk membunuh Yangke hingga serangan balik Yangke untuk membunuh kedua kadal terbang api petir, hanya butuh 3 nafas waktu. Karena kejadian ini terjadi begitu cepat, sehingga para penonton hampir tidak dapat mengejarnya. Baru setelah Yangke bergegas keluar dari perut kada terbang api petir kedua, mereka tiba-tiba sadar. 2 monster tingkat 9 yang kuat mati begitu saja. Apakah ini masih kada terbang api petir? Mungkinkah ini binatang iblis lemah yang hanya terlihat seperti kada petir? Semua orang memikirkan hal ini dan di benak mereka, dan menatap Yangke dengan kaget dan bingung. Gaya bertarung yang keras dan kasar membuat semua orang terpesona dan ketakutan. Bagaimanapun pertarungan ras monster dikenal kasar dan kejam, dan ras monster selalu bangga akan hal itu. Jadi mereka merasa bahwa pertarungan ras mereka adalah pertarungan yang sebenarnya. Dan bagi manusia itu terlalu mewah. Tetapi manusia yang telah menabrak Tuan Muda Mintian dengan cara yang bahkan lebih mengejutkan hati dan mata semua orang. Dengan sempurna menafsirkan apa yang disebut kekasaran yang sebenarnya. Jadi seluruh hadirin terdiam. Bahkan Mintian menatap Yangke dengan ekspresi serius. Dia akhirnya menyadari bahwa manusia ini tampaknya agak sulit untuk diajak main-main. Meskipun 2 kadal petir yang digunakan untuk menarik kereta telah kehilangan sebagian sifat liarnya karena mereka telah dijinakkan sejak kecil. Mereka tidak sebaik binatang iblis asli dari ras yang sama di luar. Tetapi mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibunuh hanya karena mereka berada di tingkat kedua dari alam kembali kekosongan. Tapi di depannya, monster yang menarik keretanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan keduanya mati. Jadi Mintian bertanya pada diri sendiri, apakah dia bisa melakukannya? Dia dengan curiga melepaskan kesadaran spiritualnya dan memeriksa Yangke, dan menemukan bahwa manusia ini memang berada di tingkat kedua dari alam kembali kekosongan, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Mintian menyipitkan matanya, dan pupinya bersinar dengan tatapan yang sangat jahat. Entah mengapa, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Lagi pula semua monster itu suka berperang, meskipun Mintian adalah tuan muda dari Tuan Mata Seribu dan memiliki status bangsawan. Rasa haus darah dan kegilaan di tulangnya belum berkurang karena identitasnya. Sebaliknya, dia bahkan lebih baik daripada para prajurit dari ras yang sama. Dia pikir Yangke pasti lawan yang bagus. Mungkin dia bisa melepaskan tangan dan kakinya yang bertarung dengan baik. Terdengar suara aneh yang samar tiba-tiba dari tubuh Mintian. Hampir tak terasa, setiap bagian tubuhnya bergetar dalam amplitudo yang sangat halus. Dan itu adalah tanda kegembiraan. Apa yang terjadi? Pada saat ini beberapa sinar cahaya terbang dari jauh dan orang-orang belum tiba. Sebuah raungan datang. Segera sinar cahaya jatuh di depan orang-orang. Setelah melihat mayat monster di depan gerbang kota dan suasana yang menegakkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tuan Makna! Prajurit iblis yang telah menunggangi monster berbentuk serigala bergegas ke depan, berdatang baru itu, dan dia memberi hormat dengan hormat. Tuan kota Huahuyue, orang kuat klan monster Makna. Sebagai penguasa kota, dia secara alami memiliki alam kultivasi tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Tetapi meskipun dia adalah penguasa kota Huyue, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Mintian akan datang. Namun bukannya Makna tidak berpengetahuan luas, tetapi Mintian memang tidak menaati aturan.
Awalnya, tim prajurit yang menunggangi monster berbentuk serigala hanya bertanggung jawab untuk mencari tahu keberadaan Mintian dan kemudian melapor kembali ke istana. Dan istana kota tentu saja akan mengirim orang untuk menyambutnya. Tapi siapa yang tahu bahwa Mintian tidak meminta prajurit iblis untuk mengirim pesan. Tetapi setelah bergabung dengannya, dia mengancam dan memaksa mereka untuk membawanya langsung ke kota Huyue. Dan dia jelas tahu bahwa Mintian memiliki reputasi buruk dan tidak diterima dimanapun dia pergi. Untuk mencegah berita itu bocor dan menyebabkan penduduk di kota Huyue bersiap dan menyembunyikan kecantikannya. Dia tidak membiarkan siapapun memberitahu penguasa kota Huyue. Jadi dia datang langsung ke sini, siap untuk berburu keingintahuan terlebih dahulu. Dan kemudian pergi ke istana penguasa Bulan Merah. Meskipun idenya sangat bagus, tetapi begitu dia memasuki kota, dia ditantang oleh Yangke, seorang manusia. Dan bahkan 2 binatang iblis tingkat 9 yang digunakan untuk menarik kereta itu terbunuh. Tuan Mintian. Makna mengenali identitas Mintian sekilas dan wajahnya muram. Dia tidak menyambut Mintian ini untuk datang ke kotanya untuk membuat masalah dari lubuk hatinya. Saya bertemu dengan senior Makna. Saya datang tanpa diundang. Tolong jangan tersinggung. Mintian tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Masih begitu lembut dan elegan. Dengan senyum cerah membuat banyak wanita terobsesi padanya. Apa yang terjadi? Makna menatap prajurit iblis yang menunggangi binatang iblis berbentuk serigala dengan wajah muram. Kepala prajurit iblis itu berkeringat deras, mengetahui bahwa penguasa kota sangat tidak senang, jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan dengan cepat menceritakan semuanya dengan cara yang sederhana. Beraninya Anda. Ketika dia mendengarnya bahwa Yangke telah membunuh binatang iblis penarik kereta Mintian, Makna berteriak keras dan menatap Yangke dengan mata tajam. Meskipun dia tidak suka Mintian main-main di wilayahnya, dia tidak bisa mentolerir manusia yang berani menyinggung tokoh bangsawan dari ras monster. Sebagai perbandingan, dia tidak merasa jijik dengan perilaku Mintian yang tidak diundang. Tapi siapa manusia ini? Dia benar-benar bisa membunuh 2 binatang iblis tingkat 9 dalam waktu yang singkat. Jadi kekuatannya pasti luar biasa. Kemudian dia menatap Yangke dan curiga dan tidak dapat mengingat di mana monster seperti itu muncul dalam ras manusia. Namun Yangke mengabaikannya, tetapi diam-diam merasakan sejenak dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan 2 cahaya kemasan melesat keluar dari tubuh kadal terbang api petir yang sudah mati. Melilit ujung jari Yangke seperti roh. Melihat 2 benang darah emas dan merah, Yangke tersenyum puas. Bagaimanapun dia sedang mencari monster yang cocok untuk memadatkan teknik rahasia binatang buas darahnya. Tetapi dia tidak berharap untuk mengambil 2 yang sudah jadi di sini. Jadi setelah konflik dengan Mintian, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Lagi pula teknik rahasia binatang buas darah yang dipadatkan dari esensi jiwa dan daging 2 monster tingkat 9 tidaklah buruk. Setelah dia mengambil kembali benang darah emas itu, tubuh kadal terbang api petir yang mati di tanah tiba-tiba menyusut. Seperti bola yang kempes dan seluruh esensi tubuhnya tersedot keluar dalam sekejap. Hah? Mata Mintian berbinar. Teknik rahasia macam apa ini? Dia tampak tertarik dengan ekspresi terkejut di matanya, menatap 2 benang darah emas di antara jari-jari Yangke. Matanya yang tidak berkedip. Meskipun dia adalah tokoh terhormat dalam ras monster, Mintian sangat tertarik pada berbagai seni rahasia manusia. Meskipun manusia tidak dapat dibandingkan dengan ras monster dalam hal kekuatan fisik, tetapi dalam bidang menciptakan seni rahasia, ras monster bahkan tidak dapat memimpinnya. Bagaimanapun, kedua ras memiliki keunggulan masing-masing, dan Mintian sangat menyadari hal ini. Jadi tidak seperti banyak monster kuat. Dia tidak menolak dan membenci seni rahasia manusia, dan tidak berpikir bahwa itu hanya gerakan mewah. Sebaliknya, dia bersedia untuk tenang dan belajar serta memahami. Dengan tubuh monster yang kuat dan seni rahasia manusia yang selalu berubah, misterius, dan tidak dapat diprediksi, Mintian percaya bahwa suatu hari dia akan dapat membuat sekte dan melangkah lebih jauh dari penguasa mata 1000 ayahnya, dan berdiri di puncak bintang monster Kaisar Chen.
menjadi kepala dari 10 penguasa yang telah lama kosong. Sekarang, dia sangat tertarik dengan seni rahasia benang darah Mas Yangke. Sebelumnya, dia juga telah mempelajari banyak seni rahasia umat manusia, jadi dia memiliki mata yang tajam dan dapat melihat sekilas bahwa kedua benang darah emas ini luar biasa. Dan setelah terbang keluar dari tubuh kadal terbang api petir, kedua benang darah emas ini tampaknya memiliki spiritualitas. Jadi pikiran sombong ini langsung terlintas di benak Mentian. Dan dia menunjuk Yangke dan berkata seperti biasa. Manusia, berikan barang-barang di tangan Anda kepada saya, dan saya akan memaafkan hal-hal sebelumnya. Yangke menatapnya tersenyum. Dan dengan sebuah pikiran, dua benang darah emas yang melilit ujung jarinya menghilang. Dan dia berkata dengan singkat. Tidak. Mentian melutkan kening, menatapnya dengan aneh dan tertawa. Manusia, apakah otak Anda sedikit tidak normal? Apakah Anda pikir Anda dapat dengan mudah lolos setelah membunuh 2 monster kereta saya? Apakah Anda pikir Anda masih dapat meninggalkan kota Hujue hidup-hidup? Jika Anda ingin hidup, cukup bekerja sama dengan saya dengan patuh, dan saya dapat melepaskan Anda. Jadi jangan menolak bersulang dan minum. Ketika dia berbicara, penguasa kota Hujue Makna dan beberapa master alam kembali kosongan di sekitarnya juga menatap Yangke dengan iri, siap untuk mengambil tindakan dan memberinya pelajaran kapan saja. Dalam hal sikap terhadap Yangke dan Makna tanpa syarat berdiri di pihak Mentian. Jadi dia menatap Yangke dengan pandangan buruk dan berkata dengan dingin. Nak, jangan tidak tahu terima kasih. Di kota Hujue Anda tidak boleh lancang. Lancang? Yangke menatapnya dengan pandangan miring, sombong dan tidak terkendali, tanpa memberinya wajah apapun dan dengan agresif berkata. Apa yang salah dengan saya yang lancang? Anda menggigit saya. Sombong. Makna sangat marah. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan dia belum pernah melihat manusia yang begitu sombong. Melihat seluruh bintang Dinchen, manusia mana yang sebodoh dia? Bahkan manusia yang paling kuat pun harus bersikap sopan ketika melihat klan monster. Belum lagi dia adalah penguasa kota. Kemudian dia melirik Mentian dan Mentian kebetulan melihat ke arah ini. Saat mata kedua orang itu bertemu, mereka berdua melihat pikiran masing-masing bersatu untuk membunuh atau menangkap manusia ini. Jika tidak, klan monster tidak akan memiliki wajah untuk dibicarakan. Tetapi sebelum mereka dapat bergerak, fluktuasi energi yang sangat aneh tiba-tiba datang dari suatu tempat di kota Hujue. Mentian dan Makna sama-sama berada di tingkat ketiga alam kembali kosongan, jadi mereka secara alami menyadarinya pada saat pertama. Namun yang membingungkan mereka adalah mereka tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan fluktuasi energi ini. Namun ekspresi Yangke tegas dan dia mendongak ke tempat asal fluktuasi energi itu. Dia melutkan kening dan merenung sejenak dan segera mengingat sesuatu. Jadi dia bergegas ke sana dengan kecepatannya yang luar biasa. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.